presentasinya tidak boleh 15 menit ya. Ya, silakan. Latifah izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Sudah terlihat, Ibu, Bapak? Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dali selaku pembimbing pada tesis ini, kemudian kepada Ibu Tri dan Pak Henry sebagai penguji dalam sidang tesis kali ini. Mungkin Pak Dian akan datang menyusul karena sebelumnya sudah saya komunikasikan dan mungkin ada agak sedikit telat karena ada kegiatan sebelumnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ujian tesis kali ini saya mengangkat dengan judul Inkonsistensi Pemeriksaan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan perspektif hukum keuangan publik. Adapun tesis statement pada tesis ini yakni adanya perluasan lingkup keuangan negara berimplikasi pada sektor pemeriksaan keuangan negara. Dalam hal ini, terdapat inkonsistensi penerapan regulasi terhadap status hukum dari anak perusahaan BUMN, di mana terdapat perlakuan hukum yang menjadikan anak perusahaan BUMN sebagai bagian dari keuangan negara. Secara hukum keuangan publik, anak perusahaan BUMN merupakan badan hukum perdata tersendiri yang berbeda karakter hukumnya dengan badan usaha milik negara dan keuangan negara. Dari segi pendirian, tata kelola, regulasi, dan resiko, tidak ada kesamaan antara anak perusahaan BUMN dan BUMN serta keuangan negara. Ketika anak perusahaan BUMN menjadi bagian dari keuangan negara, tentu hal ini juga berimplikasi pada sektor pemeriksaan keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara. Kerugian negara difokuskan pada aspek keuangan negara yang menjadi dasar pembenar bagi penuntut umum dalam menentukan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum berupa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya, latar belakang masalah pada tesis ini yakni adanya perluasan lingkup keuangan negara khususnya pada pasal 2 huruf G Undang-Undang Keuangan Negara, yakni adanya frasa kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian dengan demikian terbentuklah BUMN Persero yang nantinya akan berimplikasi kepada 3 sektor, yakni dengan tugas BPK dengan frasa pemahaman status kekayaan negara yang dipisahkan dalam pembuatan anak perusahaan BUMN yang dianggap BUMN, kemudian lahirlah anak perusahaan ketika anak perusahaan tersebut melakukan proses bisnis atau adanya kerugian, kebanyakan anak perusahaan negara ini dijadikan kasus tindak pidana korupsi, yakni dengan anggapan direksi BUMN adalah seorang direksi BUMN melakukan tindak pidana korupsi. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yakni yang pertama, bagaimana kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam memeriksa anak perusahaan badan usaha milik negara yang termasuk dalam badan hukum perdata. Yang kedua, bagaimana standar dan pedoman pemeriksa anak perusahaan BUMN oleh Badan Pemeriksa Keuangan menurut peraturan perundang-undangan. Adapun metode penelitian pada tesis ini, yakni penelitian hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan anak perusahaan BUMN dan BPK serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penulis juga menggunakan bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan isu kajian dan bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Bahan non-hukum yakni berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian penulis juga mengumpulkan seluruh bahan hukum dengan melakukan kajian studi pustaka, kemudian dibahas secara kualitatif dan deskriptif analisis.
Kemudian pada pembahasan anak perusahaan negara, status kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN berbentuk persero yang modalnya terbagi atas saham paling sedikit 51% dimiliki oleh negara. Nah, modal dari BUMN diberikan oleh negara kepada BUMN melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian yang kedua, sedangkan modal dari anak perusahaan berasal dari perusahaan induknya sebagai akibat dari kepemilikan anak perusahaan oleh perusahaan induknya. Sehingga modal dari anak perusahaan tidak dari penyertaan secara langsung oleh negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian yang ketiga, modal perusahaan BUMN berasal dari perusahaan induknya yang memiliki status sebagai BUMN. Demikian termuat dalam PP 72 tahun 2016 menegaskan bahwa anak perusahaan negara bukanlah BUMN. Demikian dalam status kekayaan negara ini terdapat teori badan hukum yang menyatakan bahwa kekayaan suatu badan hukum adalah adanya pemisahan kekayaan antara badan hukum itu sendiri dengan dengan pengurusnya. Adapun dalam tesis ini memuat beberapa contoh kasus anak perusahaan BUMN yang terjerat pidana. Yang pertama ini perkara terhadap Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan didakwa jaksa melakukan tindak pidana korupsi dalam putusan 15 tahun 2019. Kemudian pada putusan nomor 34 tahun 2019, Majelis Hakim Banding memperkuat putusan pengadilan tingkat pertama. Sedangkan pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memutus lepas terdakwa Karen Agustin dengan mempertimbangkan adanya business judgment rule. Namun berbeda halnya dengan kasus yang kedua, yakni Helmi Kamal, Presidir Direktur PT Dana Pensiun Pertamina, diperiksa oleh BPK dengan pemeriksaan investigatif terhadap Dana Pensiun Pertamina. Kasusnya terkait dengan pembelian saham Sugih Energi melalui putusan 107 Vidsus TPK tahun 2018. Vonis hukuman terhadap Helmi Kamal yakni 8 tahun penjara dan denda 250 juta. Dengan adanya dua kasus ini yang sama-sama anak perusahaan negara, namun terjadi adanya perbedaan putusan di pengadilan. Yang pertama, Karen Agustin diputus dengan mempertimbangkan adanya business judgment rule, sedangkan dalam kasus Helmi Kamal tidak dipertimbangkan adanya business judgment rule dalam menjalankan perusahaannya. Adapun cerminan inkonsistensi lembaga yudikatif terhadap anak perusahaan badan usaha negara, milik negara dan BUMN. Yang pertama dalam putusan MK nomor 1 ini ketika Pilpres tahun 2019 ketika Ma'ruf Amin dinyatakan sebagai Dewan Pengawas Nasional, dalam putusan MK terdapat komentar hakim yang menyatakan bahwa permodalan anak perusahaan BUMN tidak dari negara, melainkan dari pemisahan kekayaan induk perusahaan, yaitu BUMN. Pemisahan kekayaan itu menyebabkan anak perusahaan BUMN tidak memiliki keterkaitan hubungan dengan negara. Kemudian pada putusan MK nomor 77 PUU 2011, BUMN adalah badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan negara, sehingga kewenangan pengurusan kekayaan usaha termasuk penyelesaian utang-utang BUMN tunduk pada hukum perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Kemudian terdapat fatwa Mahkamah Agung nomor WKMA 20 tahun 2006 bidang yudisial menyatakan tagihan Bank BUMN bukan tagihan negara karena Bank BUMN Persero tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, Mahkamah Agung berpendapat kekayaan negara terpisah dari kekayaan BUMN. Namun pada putusan MK nomor 48 tahun 2013 menyatakan bahwa status kekayaan negara yang bersumber dari keuangan negara yang dipisahkan dari APBN yang dijadikan penyertaan modal pada BUMN tetap merupakan bagian dari keuangan negara, sehingga Mahkamah Konstitusi menolak adanya pemisahan status hukum keuangan negara antara keuangan negara dan keuangan BUMN.
Kemudian pada putusan MK nomor 59 tahun 2018, menurut Mahkamah Konstitusi, subjek hukum yang dapat diperiksa oleh BPK adalah semua lembaga yang menyelenggarakan urusan keuangan negara, baik keuangan pemerintah yang dikelola langsung maupun dana pemerintah yang dipisahkan. Menurut Mahkamah, pemisahan kekayaan negara dari sisi transaksi bukanlah transaksi pengalihan atas hak. Kemudian di sini akan dibahas terkait kewenangan BPK pada pemeriksaan anak perusahaan badan usaha milik negara. Kewenangan BPK dalam pemeriksaan APBUMN didasari oleh perluasan lingkup keuangan negara, yakni kekayaan negara yang dipisahkan, dan badan lain yang mengelola keuangan negara. Dengan frasa tersebut, ketika anak perusahaan negara dimasukkan dalam konsep keuangan negara, maka telah terjadi adanya pelampauan wewenang, karena jika dilihat dari teori badan hukum dan juga teori transformasi hukum, tentu anak perusahaan negara ini bukan lagi keuangan negara. Adapun pelampauan kewenangan ini terdapat 3 elemen, yakni tidak melewati batas waktu, melampaui batas wilayah kewenangan, dan tindakan sewenang-wenang dilakukan tanpa dasar kewenangan. Dalam tesis ini saya menyebutkan bahwa pemeriksaan BPK terhadap anak perusahaan badan usaha negara merupakan tindakan sewenang-wenang, karena jika dilihat dari teori hukum yang saya sebutkan tadi, tidak terdapat kewenangan BPK dalam memeriksa anak perusahaan badan usaha milik negara. Kemudian dibahas juga bagaimana konsep ideal, yakni penerapan BJR pada anak perusahaan badan usaha milik negara. Anak perusahaan BUMN bukanlah keuangan negara, sehingga pertanggungjawabannya bukanlah di ranah korupsi, melainkan pada ranah perdata atau tunduk pada Undang-Undang PT yang mengedepankan konsep business judgment rule. Posisi APBN tunduk pada Undang-Undang PT. Demikian termuat dalam pasal 95 ayat 5 yang menyatakan direksi dilindungi dengan prinsip BJR ketika yang pertama kerugian bukan merupakan kelalaian, yang kedua itikat baik dan kehati-hatian, yang ketiga tidak ada benturan kepentingan, yang keempat mengambil tindakan untuk mencegah suatu kerugian. Kemudian sampai pada kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada penelitian ini, BPK tidak berwenang dalam memeriksa anak perusahaan BUMN yang termasuk dalam badan hukum perdata. Hal ini merujuk pada status hukum dan keuangannya yang menegaskan bahwa anak perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas sehingga tunduk pada Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007. Hal ini pun diperkuat dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mempertimbangkan menyatakan kekayaan negara yang dipisahkan bukan lagi dalam rezim keuangan negara. Demikian juga terdapat fatwa Mahkamah Agung tahun 2006 yang menyatakan kekayaan negara terpisah dari BUMN. Adapun standar dan pedoman pemeriksaan anak perusahaan badan usaha milik negara ditinjau dari teori badan hukum, maka pemeriksaan dilakukan oleh akuntan publik. Demikian dalam peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 mengenai standar pemeriksaan keuangan negara tidak termuat ketentuan terkait pemeriksaan terhadap anak perusahaan badan usaha milik negara. Adapun saran dari tesis ini yakni untuk mendapatkan kepastian hukum yang jelas yang berkaitan pemeriksaan BPK terhadap anak perusahaan BUMN, kiranya diperlukan adanya pembatasan dalam Undang-Undang BPK terhadap frasa lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Dalam pasal 6 ayat 1, frasa lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, kemudian dalam pasal 10 ayat 1, agar BPK dapat membatasi kewenangannya dalam memeriksa. Pun demikian, perlu adanya harmonisasi dan sinkronisasi terhadap pengertian status kekayaan negara yang dipisahkan dengan hukum positif lainnya. Pun untuk para penegak hukum semestinya menjadikan beberapa putusan pengadilan untuk dijadikan jurisprudensi terkait status hukum dan status kekayaan perusahaan milik negara. Demikian Bapak Ibu singkat pemaparan dari tesis saya. Mungkin mohon masukan dan kritikan dari Ibu dan Bapak semua.
Terima kasih Latifah. Dipersilakan Pak Dian sebagai Ketua Sidang. Suaranya mute Pak Dian. Maaf terlambat. Tidak apa-apa. Terima kasih Bu Dali. Mbak Latifah, apa perbedaan mendasar pembentukan BUMN dan anak perusahaan BUMN? Secara prinsip. Langsung dijawab Bapak. Ya, betul. Ya, jadi terdapat perbedaan dari segi pembentukannya pun berbeda ketika anak perusahaan BUMN ini merupakan modalnya dari BUMN itu sendiri, sedangkan BUMN modalnya itu merupakan kekayaan negara yang terpisah dari APBN. Kemudian ketika pembuatannya, anak perusahaan BUMN ini dibuat diajukan akta notaris kepada Menkumham, sedangkan BUMN ini sendiri dibuat berdasarkan peraturan pemerintah. Mungkin seperti itu, Bapak. Ya, baik. Ya, dalam pasal 2 Undang-Undang 17/2003, Mbak Latifah melihat tidak nomenklatur atau kata atau kalimat tentang anak perusahaan di pasal 2 Undang-Undang 17/2003? Tidak terdapat, Bapak. Tidak. Yang ada apa, Mbak? Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah. Hanya perusahaan negara daerah saja pasal 2 huruf G ya. Iya, Pak. Jadi hanya dibatasi itu saja. Nah, itu sebagai dasar bahwa ketentuan di pasal 3 Undang-Undang 15/2004 kan katanya BPK berwenang memeriksa ruang lingkup keuangan negara. Tidak ada ruang lingkup keuangan negara anak perusahaan BUMN di situ ya. Kalau mau tidak konsisten. Nah, kalau begitu, melihat yang tadi Mbak jelaskan, sebenarnya pemeriksaan pemeriksaan BPK ke situ ya, ke anak perusahaan, Mbak Latifah, lebih karena aturan apa karena persepsi sih sebenarnya kalau Mbak Latifah menelusuri semua peraturan? Berdasarkan yang saya baca, beberapa peraturan terkait pemeriksaan BPK ini tidak terdapat kewenangan BPK dalam memeriksa anak perusahaan negara. Namun pada BUMN itu masih dimungkinkan, sehingga adanya pemeriksaan BPK terhadap anak perusahaan negara ini hanyalah merupakan persepsi, sebagaimana yang pernah Pak Dian sendiri sampaikan pada webinar 2021 kemarin. Di sini terdapat asas pro causa in causa. Jadi ketika namanya badan usaha milik negara dan itu disangkakan merupakan keuangan negara juga, padahal jika kita baca lagi, kita telaah lagi dari teori badan hukum dan teori transformasi hukum, bahwa telah terdapat perbedaan antara terdapat perbedaan antara keuangan negara dan anak perusahaan negara dan juga BUMN, seperti itu, Pak. Ya, artinya bahwa sebenarnya bahwa ruang lingkup pemeriksaan BPK ke anak perusahaan BUMN lebih pada persepsi saja, ya, lebih bukan pada aturan norma. Karena kalau disinkronkan seluruh peraturan, ya ada biaya dasar untuk menentukan itu. Nah, sebenarnya kan ketika memang tidak diperiksa oleh BPK, siapa yang memeriksa APBUMN yang tadi Mbak sampaikan? APBUMN sebagai perusahaan persero diperiksa oleh OJK, Pak. OJK memeriksa APBUMN itu sendiri karena kalau perbankan ya, kalau perbankan. Tapi pada umumnya laporan keuangannya diperiksa siapa? APBUMN diperiksa oleh anak perusahaan BUMN diperiksa siapa laporan keuangannya? Tadi udah disebut sama Mbak. Akuntan publik, ampun deh. Akuntan publik. Nah, perlu nggak kalau misalnya BPK, saya mau masuk gitu. Bagaimana kalau begini saja skemanya kalau dia mau masuk? Ya sudah, hasil pemeriksaan akuntan publik ke APBUMN itu diserahkan ke
BUMN sebagai pendirinya, silakan BUMN saja yang melaporkannya ke BPK. BUMN kalau itu sebagai win-win solution lah, karena di Indonesia kan nggak ada yang mau ngalah apapun. Gimana Mbak Latifah? Menurut saya mungkin itu lebih baik ya Pak, karena ketika BPK memeriksa langsung itu telah menyalahi kewenangannya, dan lebih baik seperti itu. Iya, dan di sisi lain sebenarnya yang penting karena persoalannya adalah mengenai itu terjadi karena situasi kondisinya ya itu ada badan hukum perdata gitu loh ya, jelas karena pendiriannya tidak ada ranah publiknya, nggak ada, tidak ada peraturan pemerintah tentang penyataan modal dan lain sebagainya. Itu mungkin sudah ada ya tabel itu Mbak, perbedaan anak perusahaan dan konsekuensi hukumnya sudah ya di tesis ya. Iya, siapa. Demikian, terima kasih Bu Dali. Terima kasih Pak Dian atas masukan. Yang jadi ketua sidangnya Pak Dian, Pak. Mbak, maaf nih saya double zoom dengan skripsi dan uji S3, boleh diantarkan sama Mbak? Saya bantu, iya yang nggak apa-apa ya, pokoknya kita siap ya. Terima kasih. Putri mungkin, Putri. Ya boleh dikit. Ya. Terima kasih Bu Dali, Pak Dian. Yaudah Bu Dali aja pimpinan sidang, nggak apa-apa kok. Sekarang emang lagi double juga nih. Baik, Latifah. Ya, Ibu. Tadi kan Pak Dian udah menjelaskan panjang lebar bahwa memang anak perusahaan BUMN itu kan memang bukan menjadi bagian dari keuangan negara gitu ya. Ya. Iya Bu, betul Bu. Ya. Sehingga BPK tidak punya kewenangan untuk memeriksa ke anak BUMN. Prosedurnya dia tetap periksanya ke BUMN melalui laporan akuntan publik ya, yang dilakukan pemeriksaan oleh akuntan publik terhadap anak perusahaan. Selama ini BPK itu kan memang juga ikut melakukan pemeriksaan ya ke anak perusahaan. Iya Ibu, jadi berdasarkan tesis yang saya sampaikan. Karena persepsi seolah-olah tadi kan cuma karena persepsi bahwa itu juga ruang lingkup keuangan negara sehingga pemeriksa dari BPK melakukan pemeriksaan gitu ya ke anak perusahaan ini, ya kan? Sampai saat ini itu masih terjadi kan seperti itu. Ya, betul. Nah, pertanyaan saya, berarti pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK ini menyalahi kewenangannya, mau itu abuse of power atau apa ya namanya, penyalahgunaan kewenangan salah satunya. Kalau memang secara yuridis formal kewenangan itu tidak ada, ya kalau sebelum sampai ke situ, di undang-undang BPK-nya sendiri memberikan nggak sih kewenangan untuk memeriksa keuangan negara sampai yang dipersepsikan sampai ke anak perusahaan itu bunyinya seperti apa? Tidak ada Ibu, hanya perasanya itu kekayaan badan lain. Nah, badan lain ini Bu yang masih ambigu sehingga tidak adanya pembatasan dalam. Jadi ditafsirkan. Iya, ya. Seperti itu. Nah, badan lain ini termasuk BUMN. Iya, Bu. BUMN masuk nggak keuangan negara? Masuk, Ibu. Benar. BUMN masuk pengertian keuangan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17/2003 Pasal 2 itu disebutkan Ibu, BUMN, BUMD disebutkan. Ya, itu kan tadi yang di Undang-Undang Keuangan Negara yang kamu bilang diperluas, gitu ya. Kalau nggak salah, BUMN itu kan keuangan negara yang sudah dipisahkan, yang tunduk pada Undang-Undang Persamaan Terbatas. Nah, udah tunduk pada Undang-Undang PT. Ya, kalau ini jadi masuk nggak? Oke, kalau di Undang-Undang Keuangan Negara itu masuk, ya berarti BPK melakukan pemeriksaan kepada BUMN itu kewenangannya. Menurut kamu ya, ini bukan sampai ke anak perusahaan dulu ya, sampai ke BUMN itu ada kewenangannya juga ya, BPK? Iya, Ibu. Soalnya kalau nggak salah, ya saya kalau nggak salah nih ya, di bukunya Pak Dian, BUMN itu bukan menjadi objek pemeriksaan BPK karena itu merupakan harta kekayaan yang sudah dipisahkan yang tunduk pada Undang-Undang PT gitu. Itu benar nggak?
Betul Ibu, namun dalam Undang-Undang BPK ini disebutkan juga pemeriksaannya itu terhadap BUMN dan BUMD juga Ibu, seperti itu. Jadi Artinya dalam kalau begitu ada inkonsistensi dalam pengertian keuangan negara antara Undang-Undang BPK dan Undang-Undang Keuangan Negara ya. Iya Ibu. Terus bagaimana solusinya menurut Anda? Itu yang pertama. Menurut solusinya dalam tesis ini menyebutkan perlu adanya pembatasan Ibu terkait dalam perasa badan hukum lain yang dipisahkan itu. Harus ada penjelasan, harus ada pembatasan. Ya, pembatasan terhadap. Kan udah lama. Undang-Undang BPK itu tahun berapa sih? Tahun berapa? Tahun 2004. Nah, itu kan udah 18 tahun ya berjalan, dan perdebatan ini kan udah sebenarnya udah boleh dibilang udah basi gitu kan ya, udah lama sekali. Tapi kenapa ya nggak ada solusinya? Nah, itu kalau Anda cuman sarannya bahwa di Undang-Undang BPK harus dipertegas yang dimaksud dengan badan lain apa gitu, itu nggak akan didengar gitu, nggak akan menyelesaikan masalah juga gitu, karena ini udah 18 tahun dari 2004 ini selalu perdebatan ini, dan persepsi BPK dia terus saja melakukan pemeriksaan ya BUMN, bahkan sekarang ke anak perusahaan BUMN. Nah, kalau nih saya katakan kalau menurut analisis Anda berarti BPK tidak punya kewenangan untuk memeriksa anak perusahaan BUMN, bahkan mungkin BUMN-nya juga gitu ya, karena bukan masuk dalam pengertian keuangan negara. Upaya apa yang dilakukan? Artinya kan BPK melakukan abuse of power, pelampauan kewenangan. Kok nggak ada ya pihak-pihak yang melakukan upaya supaya BPK ini ingat gitu loh, bahwa dia sudah melampaui kewenangannya. Nah, bagaimana solusinya menurut Anda? Ada nggak upaya untuk menyentil lah atau menjewer lah BPK gitu? Gimana coba? Karena kalau cuman begitu aja bulak-balik gitu, ini perdebatan yang udah basi itu ya, udah lama banget. Gimana Latifah? Coba jawaban Anda. Iya. Saya ingin dengar. Mungkin memang perdebatan ini sudah lama ya Bu, karena sampai saat ini pun di tesis saya juga menyebutkan di tahun 2019 sampai tahun 2021 itu masih terdapat 26 anak perusahaan negara yang diperiksa oleh BPK. Mungkin solusinya ini terhadap aparat penegak hukumnya itu sendiri, atau adanya political will dari penegak hukum itu sendiri Bu, karena narasi-narasi seperti ini sebenarnya sudah sangat banyak. Jadi bagaimana kesadaran dari pemerhati hukum dan aparat penegak hukum itu sendiri untuk lebih memahami terkait adanya perbedaan status kekayaan negara yang dipisahkan ini, khususnya pada anak perusahaan negara. Mungkin seperti itu Ibu. Nah, masalahnya ini kan lembaga negara. BPK lembaga negara bukan sih? Betul Ibu. Nah, itu statusnya, kedudukannya dia sebagai lembaga negara. Siapa yang punya kewenangan dan berani gitu loh untuk mengintervensi, untuk menegur, untuk mengingatkan bahwa kamu tuh kelebihan kewenanganmu gitu, nggak sampai ke situ. Siapa? Kira-kira siapa ya? DPR sebagai wakil rakyat Ibu, sebetulnya jika memang mungkin. BPK bikin laporan, dilaporkan kemana? DPR Ibu. Nah itu makanya mestinya ini kan udah lama, udah belasan tahun, kenapa DPR kok nggak merimain, mengingatkan, menegur gitu loh. Kalau memang itu bukan kewenangannya BPK gitu kan. Jadi tadi siapa yang memeriksanya ya audit tadi ya, auditor ya. Gitu kan, auditor ini apa namanya, akuntan publik gitu kan ya, auditornya akuntan publik yang punya kewenangan. Tapi kalau ke BUMN punya kewenangan itu kamu simpulkan dari mana? Di dalam Undang-Undang BPK itu sendiri Ibu. Menyebutkan BUMN termasuk.
Iya, Ibu. BUMN, BUMD, BUMD. Iya. Oke. Kalau di Undang-Undang Keuangan Publiknya? Keuangan negara. Keuangan negara. Ya, dalam ruang lingkupnya disebutkan juga Ibu, badan usaha BUMN dan BUMD itu, Bu, dan badan hukum lain. Nah, sehingga yang jadi permasalahan ditafsirkan ini adalah badan hukum lain itu, Ibu. Terus kalau menurut kamu badan hukum lain ini harusnya dihapus atau bagaimana? Menurut Latifah itu diperjelas Ibu, dibatasi apakah jika memang kekayaan negara yang dipisahkan sampai mana batasnya, diberi pembatasan seperti itu, Bu. Kalau menurutmu sampai nggak ke badan anak perusahaan? Enggak, Ibu. Enggak sampai karena dilihat dari karena tadi perbedaan pembentukan yang kata Pak Dian itu, gitu ya. Nah, ini yang kamu angkat permasalahannya apa sih? Coba permasalahan pertama apa? Coba kamu baca aja. Latifah, nggak usah saya screen, Bu. Nggak usah, baca aja. Bagaimana kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam memeriksa anak perusahaan badan usaha milik negara yang termasuk Badan Hukum Perdata? Nah, itu bagaimana kewenangannya? Jawab satu kalimat coba. Tidak terdapat kewenangan BPK dalam memeriksa anak perusahaan badan usaha milik negara. Dari mana kamu simpulkan kalau tadi yang badan lain diasumsikan anak perusahaan? Kan bisa. Berdasarkan kajian teori badan hukum dan juga teori transformasi keuangan negara. Itu kan teori. Kalau secara yuridis formal, karena itu ada dibukakan peluang badan lainnya, lebih kuat mana teori sama regulasi? Ayo. Lebih kuat mana teori sama regulasi? Kalau pemeriksa keuangan bilang ada di undang-undang, teori kan belum tentu diterima gitu kan oleh semua pihak. Lebih kuat regulasi. Nah, itu. Jadi kamu harus benar-benar menafsirkan dari artinya mungkin juga boleh dikaitkan tadi dengan undang-undang keuangan negaranya gitu yang hanya menyebutkan BUMN, BUMD. Itu stop sampai di situ gitu. Nah, jadi kalau begitu penafsiran dari undang-undang BPK badan lain itu apa? Selain anak perusahaan bisa apa coba? Badan layanan umum, yayasan. Yang artinya yang setingkat gitu kan ya, secara kedudukan dalam organisasi pemerintahan, organisasi administrasi negara gitu kan ya. Nah, itu kamu argumentasinya ke situ juga gitu. Jangan hanya teori oke, tapi ditunjang. Yang dimaksud kamu harus punya persepsi badan lain ini tidak termasuk anak perusahaan. Badan lain ini adalah yang selevel, setingkat dengan kementerian, kelembagaan, BUMN gitu loh ya. Jadi nggak sampai ke level bawah-bawahnya, ntar sampai ke desa masuk gitu kan. Mungkin bisa ke situ kamu persepsikan tadi BLU, yayasan, apalagi gitu kan ya. Itu. Terus permasalahan keduamu apa? Ini masukan aja supaya kamu memperkuat analisis hukummu, jangan hanya teori. Ya, baik. Yang kedua apa? Bagaimana standar dan pedoman pemeriksaan anak perusahaan BUMN oleh Badan Pemeriksa Keuangan? Kenapa kamu tanya standarnya? Kan udah nggak berwenang, kenapa kamu mesti nyelidiki standar? Karena begini Bu, kenapa sih berwenang sebenarnya mau bertanya seperti itu? Nah, coba dilihat dari beberapa aturan yang dimiliki BPK itu sendiri, ternyata kan dalam aturan internalnya sendiri pun tidak menyebutkan pemeriksaan terhadap anak perusahaan milik negara itu. Iya, jelas karena dia bukan kewenangannya, dia nggak punya standar untuk periksa anak perusahaan gitu kan. Jadi permasalahan keduamu agak kurang memberikan solusi gitu terhadap terhadap kondisi yang ada di mana si BPK ini melampaui kewenangannya gitu. Mungkin pertanyaannya mesti lebih ke yuridis, benar-benar yuridis, ke dasarnya gitu ya, dasar
pemberlakuan. Nah, itu di kesimpulan juga harus sinkron ya jawabannya. Itu aja deh sementara Bu Dali dari saya. Terima kasih Ibu. Ya. Saya kembalikan ke Ibu Dali. Masih di-mute Ibu Dali. Ya, terima kasih banyak Ibu. Bu, Ya. mohon nilainya di WA ke saya. Oh, WA. Oke, sip. Berikutnya dipersilahkan Bapak Henry Hutagal, Pak Once untuk Ya. menyampaikan pengujian. Terima kasih Ibu Pimpinan Sidang. Mohon izin Ibu Tri, Bang Dian, maksudnya enggak. Latifah, ini perdebatan yang udah lama tetapi nggak selesai-selesai ya sampai sekarang. Udah baca peraturan terbaru, bukan peraturan, SEMA terbaru belum? Nomor 2, sebentar Pak. Udah Pak, yang terbaru itu nomor berapa ya? Bentar Pak, 23 ya, 2022 ya? Yang 6 Juli itu ya Pak? Ada SEMA 23 tahun SEMA, belum Pak? 2020 tahun ini terkait dengan Oh iya. Anak perusahaan. Boleh saya share, Ibu Pimpinan izin ya? Iya Pak, silakan Pak. Ibu Pimpinan dong minta izinnya, bukan kamu. Nah ini ya saya share ya dari dari ini SEMA ya, pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung 2020. Ini Desember 2020 nih, berarti 1,5 tahun lalu lah. Dia bilang kayak gini, Ya. kerugian yang angka 4 nih ya, kebaca nggak? Kebaca Pak. Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN yang modalnya bukan bersumber dari APBN, APBD, atau BUMN dan tidak menerima menggunakan fasilitas negara bukan termasuk kerugian negara. Apa tanggapan kamu soal ini? Berarti masih ada anggapan bahwa kerugian, sebentar Pak, bahwa kerugian anak perusahaan negara itu merupakan Coba kamu tafsirkan ini, maksudnya gimana? kerugian yang timbul pada. Ini ya angka 4. Kerugian pada anak perusahaan BUMN bukan merupakan kerugian negara jika modalnya bukan dari negara atau BUMN, APBN, APBD. Berarti ada anak perusahaan yang modalnya dari negara gitu Pak. Masalahnya makin nggak jelas. Nggak ada namanya anak perusahaan BUMN yang modalnya dari negara. Dari BUMN. Ya. Semua anak perusahaan ya pasti dimodali oleh induk perusahaannya. Di Undang-Undang BUMN juga berkaki dua dia. Jadi misalnya dia bilang bahwa terdapat pemisahan. Tetapi di Undang-Undang BUMN juga judul undang-undangnya rancu, badan usaha milik negara. Yang namanya subjek hukum itu nggak bisa dimiliki oleh subjek hukum lain. Misalnya PT dimiliki PT itu nggak bisa. PT memiliki saham PT lain itu bisa. Tapi ketika dia bikin PT, itu artinya sudah memisahkan tanggung jawab dan kekayaan. Jadi nggak bisa. Nah, Undang-Undang BUMN itu badan hukum dimiliki oleh badan hukum. PT dimiliki oleh negara, badan usaha milik negara, itu nggak bisa. Ya sebenarnya kalau negara memiliki bukan badan hukumnya, tetapi sahamnya. Nah itu konsepnya kita di legislatif belum jelas, di eksekutif juga makin nggak jelas, di yudikatif kita juga makin nggak jelas. Nah pertanyaan saya misalnya kayak gini. Misalnya AP BUMN, anak perusahaan BUMN, dia digugat oleh swasta.
Kalau BUMN atau negara mengklaim itu sebagai keuangannya dia, apa konsekuensinya bagi negara? Menjadi keuangan negara juga, Pak, kalau misalnya memang diklaim. Iya, iya. Berarti itu konsekuensinya. Begitu negara mengklaim itu sebagai bagian Keuangan dari negara. diri dia, keuangan negara, berarti negara harus ikut bertanggung jawab. Jadi misalnya kayak BNI Life, misalnya insurance, dia pilot. Iya. BNI harus nanggung, negara juga harus nanggung. Gitu. Jadi ini kan banyak birokrat nih yang nggak familiar dengan dunia bisnis ya. Jadi mereka bikin aturan ya atas berdasarkan feeling-nya aja. Mungkin suatu saat ketika ada orang melakukan gugatan dan ikut menggugat BUMN dan negara, mungkin suatu saat baru orang akan sadar fungsinya dari pemisahan itu. Jadi kayak teman saya ini lagi ada di gugat. Jadi dia dokter, istrinya dokter, dia bikin rumah sakit. Ada 5 rumah sakit, modal dia itu nggak sampai 10%. Jadi temannya 60, 30, sama dia 10%. Nah, istrinya kebetulan dinas di rumah sakit itu. Setiap ada berobat, istrinya ngambil obat aja di situ. Total-total tuh udah hampir 400 juta lebih. Nah, pemegang saham lain komplain, lu nggak bisa kayak gitu istri lu. Nah, istrinya dia itu kan dokter, dia nggak paham. Memang ini perusahaan ini sahamnya dipunyai oleh suami kamu, tapi kamu ketika ngambil obat, bayar dulu. Nanti di akhir tahun, itu akan didistribusikan sebagai dividen berdasarkan persentase saham. Kalau istrinya kayak gitu kan narik-narik kan marah pemegang saham lain. Akhirnya gugat-menggugat. Gitu lah. Jadi pemisahan kekayaan, pemisahan tanggung jawab itu di kita masih belum banyak dipahami orang. Sekelas dokter belum tahu, sekelas auditor belum tahu, sekelas ini belum tahu. Undang-undangnya juga orang bule, orang Belanda udah lama tahu dari dulu ya, ketika drafting di BW udah tahu. Undang-Undang 95 masih lumayan lah. Ketika muncul Undang-Undang Keuangan Negara 2003 nggak jelas. Muncul Undang-Undang BUMN, BPK 2006 makin nggak jelas, segala macam nggak jelas. Jadi saya juga nggak tahu nih sampai kapan berakhirnya ya. Kalau apa sih beda antara perusahaan badan hukum privat dengan badan hukum publik itu? Misalnya ini cara dia mencari uang. Kalau kamu bisa jawab, saya kasih A deh dari saya. Yang milik negara itu, Pak, misalnya seperti Perum itu, berarti dia... Ya, negara ya, Pempus dan Pemda, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dibandingkan dengan perusahaan. Dalam hal misalnya income, mencari pemasukan, itu apa bedanya? Perusahaan pusat dengan perusahaan daerah. Pemerintah pusat dengan BUMN itu apa sih bedanya konsepnya dalam mencari uang? Pemerintah pusat, oh iya, itu untuk menjalankan layanan publik. Apa sih bedanya dia dalam mencari keuangannya, sumber keuangannya apa sih bedanya? Sumber keuangannya. Kalau kamu bisa jawab, saya kasih A bulat nih untuk kamu. Saya bingung, Pak. Menyerah ya? Kalau menyerah kamu nggak dapat A nanti dari saya ini. Jadi gini Latifah, bedanya antara negara dengan perusahaan itu, negara itu dia badan hukum publik. Dia punya kewenangan publik, dia bisa mencari uang dengan kewenangan paksa. Kamu bayar pajak, kalau enggak kamu saya kirim ke jeruji, bisa. Tapi kalau dia swasta, badan hukum privat, dia menggunakan kebebasan berkontrak. Jadi ketika negara jadi Bank Mandiri, BNI, dia nggak bisa maksa orang. Ya. Semua misalnya warga DKI harus nabung di Bank DKI, semua warga Jabar harus nabung di BJB, itu nggak bisa.
dia harus menggunakan kesepakatan. Dia kasih penawaran, ayo nabung di sini, gedung kami bagus, ATM kami banyak, bisa diakses dari mana-mana, bunga kami kok bagus, ayo nabung di sini, makanya orang nabung. Jadi dia nggak bisa menggunakan paksaan atau kewenangan publik gitu. Jadi itu juga harus kamu pertegas perbedaan antara negara dengan badan BH publik dengan BH privat itu harus dipertegas gitu loh. Jadi makin kelihatan bedanya. Nah sekarang ini makin nggak jelas sih mereka bermain di dua kaki kayak Garuda lah. Kan udah pernah saya jelaskan di kuliah. Begitu nyari duit, dia ngaku sebagai negara, minta subsidi. Begitu menetapkan tarif, dia ngaku swasta. Oh, kami kan swasta, bebas menetapkan tarif. Jadi dia menetapkan tarif penerbangan yang tinggi, paling tinggi malah dibandingkan yang lain. Begitu dia kehilangan pasar, dia ngaku sebagai negara. Oh, tolong dikenakan monopoli. Jadi beberapa kementerian itu wajib pakai Garuda. Begitu bangkrut, ngaku lagi sebagai negara, minta disubsidi. Itu kan main tektok di dua kaki itu bahaya. Gitu. Jadi kamu harus jelaskan juga karakternya badan hukum publik apa, badan hukum privat apa, gimana mereka beraksi mencari duit. Jadi kamu bisa membedakan. Baik, Pak. Baik, saya rasa itu aja dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu pimpinan. Makasih, Bu. Terima kasih banyak, Pak Hendy. Latifah, apa yang kamu pelajari dari ini? Apa pelajaran yang kamu ambil? Masih banyak kekurangannya Ibu dari penelitian ini, terutama beberapa masukan dari Ibu Tri dan dari Pak Henry dan dari Pak Dian. Tentu dalam penelitian tesis ini masih perlu diperbaiki beberapa, khususnya terkait tadi perbedaan karakter badan hukum dan juga penegasan dalam pasal yang Bu Tri bilang tadi seperti itu. Ya, apa sih manfaatnya? Kan tesis yang baik itu harus punya manfaatnya. Apa manfaat tesis kamu ini? Untuk menambah pengetahuan Ibu, literasi, dan ketika ini dipublikasi mungkin ada beberapa yang akan membaca dan terinspirasi untuk mengubah beberapa aturan yang sudah ada, mungkin seperti itu. Baik, Latifah. Sekarang sudah 1:24 dan semua penguji sudah bertanya. Kalau pembimbingan kami kan sudah sama kamu, waktu saya masuk juga sudah. Dan kemudian memang perkembangannya kamu mulai begitu hebohnya. Saya masih ingat saya di Banda, kamu ganggu saya. Kamu mencari Bu Yuli, mencari dan lain-lain segala macam. Tapi kemudian pasca menugaskan saya dan atas dukungan Pak Dian, maka saya juga akan membantu. Ya, tetapi saya kira Pak Dian banyak sekali masukan perbaikan baik dari Semhas maupun pertemuan hari ini. Sambil menunggu penilaian dari Pak Henry, sudah apa belum Pak? Ke WA saya? Atau kita rapat khusus untuk dikeluarkan dulu pesertanya bagaimana? Atau langsung diberikan saja nilainya? Langsung aja kali, udah Li. Langsung aja, baik. Tinggal Bang Henry yang belum ya? Ya, Bang Henry belum. Bang Henry. Oke. Ya, sudah. Saya sudah Pak Henry sudah. Ya. Oke, ya Pak Henry soalnya agak kecewa juga ya tadi nilainya. Baik, total nilai semua 351 dengan kita berempat, kita 87,75, saudara dinyatakan lulus. Alhamdulillah. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Nah, Anda boleh foto dulu kalau mau foto. Oke. Oke, sudah Ibu. Ya, baik. Latifah, selamat ya. Terima kasih banyak. Dimasukin ya, Latifah ya. Oh iya, siap Bapak ya.
Baik, Latifah, demikian ujian untuk Anda. Jangan lupa untuk panggil Satya masuk ke dalam